Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Nurcayani Useng dengan NIM 413423.027. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang membangun paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Sebelum masuk ke pembahasan utama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu paradigma Qurani. Jadi, paradigma Qurani itu adalah cara pandang atau cara berpikir seseorang terhadap segala sesuatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Topik pertama adalah pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ilmu pengetahuan dulu, jadi ilmu pengetahuan itu adalah segala sesuatu tentang fenomena atau gejala alam melalui suatu proses metode ilmiah. Para ahli keislaman berpendapat bahwa ilmu menurut Al-Quran itu mencakup segala jenis pengetahuan yang nantinya itu akan berguna bagi kehidupan manusia, baik masa kini atau masa depan, baik fisika atau metafisika. Nah, ada juga pendapat dari Jalbawi Sujati. Dia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan atau sains itu sebagai sunatullah. Nah, sunatullah itu apa? Sunatullah adalah ilmu yang mengarah perhatiannya kepada perilaku alam atau bagaimana cara alam bertingkah laku. Baik, berikutnya teknologi. Teknologi itu adalah penerapan ilmu pengetahuan. Secara lengkapnya, teknologi adalah suatu bentuk pengetahuan dan keterampilan yang menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehingga dapat memudahkan manusia dalam pekerjaannya dan memecahkan berbagai masalah. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu dikait-kaitkan, bahkan ada singkatannya yaitu IPTEK. Jadi, ibaratnya sains atau ilmu pengetahuan jika kita kembangkan itu akan menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, produk yang dihasilkan tersebut itulah namanya teknologi. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian dari IPTEK. Nah, bagaimana dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Jadi, perkembangan IPTEK adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin maju, semakin canggih, sehingga manusia itu harus selalu berkembang dan harus mempunyai kreativitas agar perkembangan yang ada itu bisa dikembangkan lagi sehingga teknologi yang dihasilkan bermanfaat untuk kegiatan yang positif dalam aktivitas sehari-hari. Topik berikutnya adalah paradigma hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi apa hubungan antara agama dengan IPTEK? Jadi berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya, terdapat 3 jenis paradigma. Yang pertama adalah paradigma sekuler. Paradigma sekuler adalah paradigma yang memandang agama dan IPTEK itu terpisah. Jadi tidak ada hubungan satu sama lain. Karena dalam ideologi sekulerisme Barat, agama itu telah dipisahkan dari kehidupan. Agama dan IPTEK itu sama sekali terpisah, baik secara pengertian atau hakikatnya, yang kedua cara memperoleh pengetahuannya, dan yang ketiga cara menerapkan pengetahuan. Lalu paradigma yang kedua adalah paradigma sosialis. Paradigma sosialis adalah paradigma dari ideologi sosialisme yang membantah keberadaan agama sama sekali. Agama tidak ada hubungan apapun dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang ketiga adalah paradigma Islam. Nah, paradigma Islam adalah paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam itu menjadi dasar dari segala ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang telah mencetak muslim-muslim yang taat dan soleh serta cerdas dalam IPTEK.
Lalu berikutnya, bagaimana pengaruh perkembangan iptek dalam Islam? Nah, pengaruh yang akan saya bahas di sini ada dua, dampak positif dan dari dampak negatifnya. Pertama, dari dampak positif perkembangan iptek adalah memenuhi kebutuhan sandang, pandang, dan papan manusia. Kedua, memenuhi kebutuhan manusia terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan, keamanan, kebutuhan transportasi, dan kebutuhan penghargaan. Yang ketiga, manusia itu akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat, aktual dari berbagai belahan dunia. Jadi semakin canggihnya iptek, sarana komunikasi juga semakin canggih. Dan untuk mendapatkan informasi itu, zaman sekarang itu akan semakin cepat dan juga aktual. Nah, yang keempat, komunikasi yang cepat, praktis, efektif, dan efisien. Yang kelima, memudahkan semua orang dalam mempelajari ilmu pengetahuan. 6. Terjadinya industrialisasi dan produktivitas yang semakin meningkat, cepat, tepat, serta penyerapan tenaga kerja yang handal. Dan yang ketujuh, terakhir, lahirnya generasi yang terampil, cerdas, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Lalu dari segi dampak negatifnya, yang pertama, terjadinya cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Lalu yang kedua, penyalahgunaan jasa komunikasi dan informasi untuk kejahatan. Yang ketiga, maraknya penyebaran berita hoax. Jadi kita harus pintar-pintar, harus bijak bagaimana cara memilih dan memilah berita yang benar dan berita yang hoax. Jadi jangan gampang untuk terbawa informasi. Lalu yang keempat, terjadinya kemerosotan moral. Yang kelima, timbulnya aliran dan sekte yang dapat merusak ajaran agama. Nah, tadi pengaruhnya. Sekarang bagaimana cara menyikapi perkembangan iptek? Nah, cara menyikapi perkembangan iptek di sini ada 3. Yang pertama itu terbuka dan selektif. Jadi, manusia yang hidup di perkembangan zaman ini, zaman modern, harus terus berkembang dan tumbuh, tidak bisa selalu menutupi diri dan menolak perubahan. Apalagi dengan kemajuan iptek. Kemajuan iptek itu tidak bisa ditolak. Kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita juga harus selektif. Jadi walaupun kita harus menerima perubahan, tapi kita juga harus bersikap selektif. Maksudnya adalah memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang kedua, menggunakan iptek dengan efisien dan efektif. Maksudnya, jadi kita harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Jadi, kemajuan iptek bisa kita manfaatkan untuk mendorong inovasi dan penciptaan teknologi yang berguna untuk kehidupan kita. Iptek itu bisa menjadi sarana yang tepat untuk menunjukkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat melalui film, video, sosial media. Jadi bisa kita manfaatkan untuk menunjukkan nilai-nilai sosial budaya. Nah, dalam Islam juga bisa memanfaatkan iptek ini untuk mendakwahkan ajaran Islam. Lalu yang ketiga itu adaptif. Jadi adaptif itu adalah beradaptasi. Jadi kita perlu sesuaikan dengan jati diri kita sebagai muslim berdasarkan ajaran Islam. Jadi itu penjelasan materi tentang membangun paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan iptek modern. Di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.